Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang memahami teknologi komunikasi data. 1. Cari informasi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada seluruh aplikasi jaringan komputer. Cara kerjanya yaitu sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlakukan suatu alat yang disebut modem, modulator, dan modulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Terus ada 4 komponen utama pada komunikasi jaringan komputer, yaitu ada suatu sender, protokol, media transmisi, dan yang terakhir ada receiver. Itu sender. Sender adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Protokol, sebuah aturan atau standar yang mengatur atau terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Terus media transmisi, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data. Terus yang terkait ada receiver. Receiver adalah penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber komunikator. Pertama-tama sender mengirimkan sinyal informasi menuju receiver melalui protokol enkode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua dikode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Dalam hal ini, protokol dapat diistilahkan seperti penerjemah informasi data. Terus jaringan telepon. Pada dasarnya, pesawat telepon standar memiliki bagian-bagian terlain dan network block, terdiri dari rangkaian memisahkan antara input dari mikrofon dan output ke speaker serta rangkaian anti-shift tone. Terus ada standar dial, yaitu papan dial yang digunakan untuk memilih alamat tujuan yang akan dihubungi. Papan dial ini terdiri dari jenis push button maupun rotary dial. Terus ada ringer, terdiri atas rangkaian bel yang akan berbunyi saat telepon dihubungi. Terus handset yang akan meletakkan komponen mikrofon dan speaker. Yang terakhir ada hawk switch, switch yang berfungsi untuk mengaktifkan telepon. Hawk switch berhubungan dengan peletakan handset. Mikrofon sebagai alat input sinyal suara dan speaker sebagai alat output untuk mendengar suara lawan bicara diletakkan pada handset telepon. Kemudian keduanya dihubungkan ke network block. Network block terdiri dari rangkaian anti-shift tone dan rangkaian induksi atau duplex coil. Rangkaian anti-shift tone berfungsi sebagai peredam agar suara pembicara tidak terdengar lebih besar dari suara lawan bicara. Sedangkan rangkaian induksi digunakan untuk mencegah tegangan DC 48 volt masuk ke mikrofon dan speaker, serta sebagai duplex. Ringer dan rangkaian dial dihubungkan secara paralel ke line telepon. Hawk switch diletakkan agar dapat mendeteksi saat kondisi on hawk maupun off hawk. Terus kita lanjut, bagian A. Sejarah Radio over Internet Protocol atau ROI. Singkatan dari Radio over Internet Protocol, sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. VoIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. VoIP memiliki stasiun secara fungsional, mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP.
Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya sebatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem land mobil radio atau LMR seperti push-to-talk atau PTT. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David terbaik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1908, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan diciptakan kemudahannya, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata, proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini berkembang dewasa. Ini lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem dalam pasar komersil. Misalnya ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC, banyak industri telepon genggam menambah ROIP dalam fitur produknya. Sistem ini kebanyakan dirancang untuk segmen ponsel dengan sistem operasi Symbian. Nokia sendiri adalah pemasok terbesar Symbian yang menjadi ROIP sebagai fitur pelengkap. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal dengan EQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Lanjut ke bagian B. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Walaupun perangkat dan sistem ROIP independen, tetapi memerlukan protokol penunjang sebagai dasar mekanisme ROIP, yaitu ada base station. Perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada digital internet holders telecommunication. Pada ROIP base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Terus ada IP gateway. IP gateway adalah perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Terus ada repeater. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Terus yang terakhir ada IP interface, fungsinya sebagai sebuah identitas alamat perangkat dalam sebuah jaringan dan sebagai alat identifikasi host atau interface. Terus kita lanjut ke C. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Ada Icecast, ada Shotcast, dan Darwin Streaming Server atau DSS. Icecast adalah free server software untuk streaming multimedia. Icecast adalah semua streaming media server yang mendukung OGG, Vorbis, dan MP3 audio. Icecast adalah digunakan untuk membuat radio, internet, atau jukebox pribadi atau di antara keduanya. Terus yang kedua ada Shotcast. Shotcast server merupakan suatu sistem yang biasa digunakan pada teknologi radio streaming. Fungsi utama Shotcast yaitu membantu user menyediakan suatu internet radio seperti pribadi yang menggunakan software yang telah tersedia. Menggunakan MP3 atau AAC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Klien dan server dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD, Linux, dan macOS. Yang terakhir ada Darwin Streaming Server atau DSS. Adalah software streaming server yang menggunakan protokol RTP atau RTSP. DSS adalah software streaming server pertama yang bersifat open source dikembangkan oleh Apple. Darwin Streaming Server ekivalen dengan QuickTime Streaming Server dan berdasarkan kodenya. Kami menggunakan Streaming Server karena Darwin Streaming Server adalah software open source yang bersifat free dan instalasinya cukup mudah di sistem operasi FreeBSD. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian D. Cari informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer yang berupa kabel atau wireless.
1. Kabel tembaga. Kabel jaringan komputer untuk keperluan komunikasi data yang pertama kali digunakan adalah kabel dengan menggunakan material tembaga. Kabel tembaga ini menggunakan sinyal elektrik atau arus listrik untuk mentransmisikan data. Kabel jaringan komputer tipe ini telah digunakan untuk komunikasi data dari sejak awal mula perkembangan teknologi jaringan komputer. Jenis kabel tembaga yang digunakan adalah kabel koaksial, namun dalam perjalanannya kabel koaksial kemudian perlahan digeser oleh kabel tembaga jenis yaitu kabel twisted pair. Terus nomor 2 ada kabel fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari satu lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya, sedangkan cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah LED atau laser, karena memiliki kecepatan yang tinggi. Fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal. Kita lanjut ketiga ada hybrid. Hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband gabungan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Hybrid fiber koaksial diproduksi secara global oleh jaringan kabel. HFC dikenal pula dengan nama hybrid fiber koaksial. Jaringan serat optik pada HFC dapat memanjang dari head-end operator kabel utama hingga ke node surat optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Head-end utama terdiri dari piring-piring serta fungsi untuk menerima sinyal-sinyal video jarak jauh. Terus kita ke yang nirkabel atau wireless tanpa kabel. BTS, Base Transceiver Station. BTS atau disebut juga stasiun pemancar adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. BTS kadang juga disebut sebagai base station BS, radio base station RBS. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa BTS juga dapat berfungsi untuk mengontrol arus transaksi yang terjadi di setiap provider ketika terjadi pengisian ulang pulsa kepada konsumen. Dengan begitu, maka kita ada konsumen yang memiliki pengisian pulsa di luar BTS, maka secara otomatis akan langsung terdeteksi oleh BTS itu sendiri. Terus yang kedua ada BSC atau Base Station Controller. BSC adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS komunikasi menggunakan A bis interface dan MSC komunikasi menggunakan A interface. Controller atau BSC dapat berupa CBSC yang terhubung dengan operation and Maintenance Center Radio atau NCR, merupakan interface ke jaringan termasuk juga ke semua sel sheet dalam area layanannya. OMCR berfungsi sebagai interface ke setiap menyediakan manajemen komunikasi fault detection, security dan manajemen performansi. Setiap OMCR dapat menangani sampai 8 CBSC.
TBSC terdiri dari dua komponen yaitu transcoder dan mobility manager atau MM. Transcoder berfungsi sebagai terminasi span line dari BTS dan switching. Terus dan grooming traffic dan link control. Terus terakhir ada translasi dari sinyal QCP ke 64 kbps, PCM dan sebaliknya. Terus yang ketiga ada mobile switching center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain seperti conference, call, spark, dan sirkuit switch data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna, permintaan, handover selama panggilan berlangsung dan melakukan penghitungan biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. Di dalam sistem mobile phone seperti GSM ada perbedaan mendasar dengan layanan pada masa awal yaitu teknologi analog, fax dan informasi layanan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi kode digital kemudian dikirim ke MSC. Hanya di MSC diubah kembali menjadi analog walaupun sebenarnya ini akan hampir pasti berarti suara diubah secara digital sebagai PCM signal pada time slot 64 kb bit per detik. Diketahui bahwa sebagai DSO di Amerika. Terus yang keempat ada SMSC atau Short Message Service Center. SMSC adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan radio bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpannya untuk sementara, dan memforward mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber MS atau ESME tujuan. SMSC mempunyai peran penting dalam arsitektur SMS. SMSC berfungsi memberikan pesan SMS antar mobil stasiun atau MS atau HP dan juga melakukan fungsi store and forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak menerima pesan. Di dalam jaringannya sebuah operator dalam mempunyai lebih dari satu perangkat MSC sesuai besar trafik SMS jaringan tersebut. SMSC dapat berkomunikasi dengan elemen lain seperti MSC dan HLR dengan menggunakan protokol MAP. Sering berkembangnya layanan SMSC juga dapat berkomunikasi dengan server aplikasi menggunakan sebuah protokol yang cukup populer yaitu Short Message Video Protocol atau SMPP. Oke, sudah sampai ke bagian akhir. Kira-kira ini saja untuk presentasi memahami teknologi data dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.